Fenomena mengenai hamil di luar nikah saat ini sangat mengkhawatirkan sekali karena dari data Pengadilan Agama pengajuan dispensasi menikah itu total ada 52.000 kasus. Dari 52.000 kasus itu dari PA Surabaya ada 15.000, tertinggi pertama di Indonesia. Kemudian yang kedua dari PA Semarang ada sekitar 12.000, kemudian yang ketiga ada di PA Bandung 5.000 lebih. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagaimana pendidikan kita, bagaimana kontrol sosial kita, dan bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua untuk bisa membimbing dan mengawasi anak kita dengan baik. Mari kita bahas di video kali ini. Halo sahabat Bansos, di video kali ini kita akan membahas mengenai fenomena dispensasi pernikahan yang akhir-akhir ini ramai di dalam pemberitaan. Di beberapa daerah justru para siswi berdemo kepada PTA untuk bisa mengabulkan dispensasi pernikahannya. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Kenapa 19 tahun? Di usia tersebut seorang individu sudah matang, kemudian seorang individu sudah mulai bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kemudian di usia tersebut tentunya sudah siap untuk berumah tangga, di mana di dalam berumah tangga itu akan menghadapi berbagai macam problem, terutama bagaimana mengasuh anak. Karena kalau tidak bisa mengasuh anak dengan baik, mendidik anak dengan baik, maka akan terjadi yang namanya stunting. Kalau perekonomian belum mapan, maka akan terjadi kemiskinan, ya. Kalau emosi belum matang, nanti akan terjadi KDR di dalam rumah tangga. Tentunya kenapa pemerintah mengatur usia minimal 19 tahun, tujuannya agar bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Kemudian yang harus kita antisipasi adalah mengenai stigma di masyarakat ketika ada hamil di luar nikah. Itu yang paling memprihatinkan karena sesuai analisis dari Evelyn Goffman bahwa ketika hamil di luar nikah atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar normal atau di luar nilai dan norma yang ada di masyarakat, maka individu itu pasti akan mengalami stigma dan stigma negatif. Anak disebut anak haram, disebut orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya sehingga hamil di luar nikah. Maka di sini harus kita meminimalisir dan kemudian kita melakukan kontrol sosial yang baik. Caranya bagaimana? Sebagai insan pendidik, ya, kemudian sebagai anggota dari masyarakat, tentunya kita harus lebih peka terhadap lingkungan, lebih peka terhadap kontrol sosial yang ada. Di sini di era yang semakin majunya teknologi, masyarakat ternyata dengan data yang ada tersebut semakin acuh terhadap lingkungannya. Anak kita bermain dengan siapa, kemudian tetangga kita membawa siapa, itu harus kita kontrol agar hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi atau tidak terjadinya hamil di luar nikah. Faktor eksternal yang mengakibatkan banyaknya hamil di luar nikah salah satunya juga dengan karena adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan porno media itu semakin berkembang. Yang tadinya pornografi itu hanya sebatas gambar dan hanya bisa diakses oleh orang-orang dewasa, sekarang pornografi bisa diakses oleh banyak orang. Walaupun sekarang pemerintah melalui Kominfo telah memblokir situs-situs pornografi, tapi nyatanya pornografi itu, porno media masih bisa diakses oleh berbagai remaja menggunakan VPN dan menggunakan perangkat-perangkat yang lainnya. Pornografi di sini berkembang menjadi porno media, kemudian berkembang menjadi porno teks, porno suara, ya. Kemudian berkembang menjadi porno aksi di sini. Banyak terjadi kasus-kasus porno aksi, lenggak-lenggok, atau beberapa saat yang lalu juga terjadi kejadian-kejadian porno aksi yang memperlihatkan bagian sensitif dari pria kepada wanita atau memegang bagian sensitif dari wanita di jalan, itu juga terjadi. Jadi hal ini tentunya diakibatkan dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang mengakibatkan pornografi itu berkembang dan kita tidak bisa memfilternya atau mencegahnya sehingga ini bisa terjadi. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus mengawasi apa yang ditonton oleh anak, apa yang dilihat oleh anak. Kita harus melek teknologi agar bisa mengontrol itu semua. Kemudian apa sih
dampak negatif dari porno media, dampaknya adalah merubah perilaku normal menjadi perilaku abnormal. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kebiasaan menelusuri porno media untuk kepuasannya sendiri. Terus yang ketiga adalah perilaku seksual yang menyimpang karena ingin merealisasikan apa yang dia lihat di dalam porno media di dunia nyata. Akhirnya melakukan penyimpangan seksual. Yang kelima adalah pandangan-pandangan yang keliru mengenai perilaku seksual yang benar. Dia menganggap bahwa eksploitasi terhadap perempuan yang ada di dalam porno media merupakan hal yang benar, padahal itu merupakan hal yang salah karena tidak kepada istrinya atau pasangan dia sendiri. Oleh karena itu, citra terhadap perempuan kita harus perbaiki. Artinya jangan sampai terjadi kekerasan seksual kepada para perempuan dan juga konstruksi mengenai eksploitasi perempuan di media. Tidak hanya di dalam porno media konteks tersebut, tapi juga di dalam konteks media mainstream. Jangan ada lagi perempuan selalu dijadikan sebagai objek eksploitasi tubuh, misalkan di iklan. Ya, kita harus melakukan pembuatan atau rebranding iklan-iklan yang tidak lagi mengeksploitasi tubuh perempuan. Kemudian di dalam game kita harus ada kontrol di sana. Kemudian institusi pendidikan harus membuat sebuah aplikasi lapor agar bisa dikontrol oleh para orang tua. Artinya dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, sebenarnya jika database IP address dari masing-masing anak-anak kita itu terdaftar dalam satu sistem, kita akan bisa mengetahui di mana sekarang anak kita, kemudian sedang melakukan apa, dan siapapun yang melihatnya bisa melaporkannya dengan memfotonya. Kemudian kita bisa men-track apakah aktivitas anak kita itu aktivitas yang positif atau tidak, apa yang dilakukan anak kita tahu, sehingga kejadian hamil di luar nikah, kemudian kebiasaan menonton video porno itu bisa dihindari. Jika dilihat dari analisis Lakong, ya, Jacques Lakong itu menganalisis yang namanya jusaung atau kenikmatan di dalam porno media itu memang tidak akan ada batasnya. Artinya porno media itu mengkonstruksi manusia atau individu untuk memiliki hasrat berlebih, memiliki libido berlebih ketika dia konstruksikan porno media itu lebih cantik, lebih nyata, lebih menarik daripada yang dia lihat di dunia nyata. Maka kita harus menghindari yang namanya porno media. Kalau kita terbiasa melihat porno media, maka kita akan kehilangan hasrat di dalam dunia nyatanya. Dan selain itu, bagi yang belum memiliki pasangan, itu akan berimbas ingin mempraktekannya secara langsung di dunia nyata. Jika Anda terbantu dengan video-video penjelasan saya mengenai fenomena yang ada di Indonesia, dukung terus channel saya, Samsul Bakri Emsos, dengan like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.